bukan origin, ingat, bukan origin. Entah itu dari Sri Lanka, Kolombia, apa dan sebagainya, bukan origin. Yang menentukan harga adalah kualitas. Ya, teman-teman, salam jumpa lagi. Saya rindu ingin menyampaikan kembali, mengulas, mengupas apa itu emerald atau kita sebut sehari-hari sebagai zamrud. Nah, banyak yang minta ke saya nanya, mengirimkan gambar lewat WhatsApp dan sebagainya, konsultasi. Pak, ini batu saya zamrud bukan? Pak, ini kenapa warnanya begini? Pak, macam-macam soal zamrud, bahkan ada juga soal yang lain. Tetapi pada intinya ingin saya sharekan bahwa semua batu, ya, semua batu permata berasal dari bumi itu dengan kondisi bongkahan, dengan gradasi warna, dengan seratnya yang masih tebal, dengan seratnya yang tipis, dengan kandungan mineral warna. Kalau zamrud itu hijau, ruby condong ke merah dan sebagainya. Ada yang masih kental warnanya sampai yang light. Nah, itu semua dari satu bongkahan. Jadi tidak semua zamrud itu hijau, atau tidak semua ruby itu merah. Kalau pink bukan ruby. Nah, ini atau semua blue sapphire itu bluenya yang, nah ini semua berasal dari satu bongkahan di mana ada gradasi warna. Nah, banyak yang mengambil dan sebagainya, potongan-potongan di cutting, baik itu kobocon dan sebagainya. Sayangnya di Indonesia ini kita kebagian batu-batu yang kualitasnya 50% ke bawah, kualitas sampai 80%, 90%, bahkan yang kualitas terbaik itu sudah ke pasaran tertinggi termasuk Eropa, Hong Kong dan sebagainya. Nah, tapi kita nikmati dengan apa yang ada, tetapi yang utama adalah natural daripada bagus tapi itu sintetis, ya. Nah, ini kita biasakan menggunakan batu permata untuk cincin kita dengan senatural mungkin kondisinya, dia berserat. Akhirnya kita mengenal, oh serat zamrud itu seperti ini. Ya teman-teman, ada beberapa hal, dua hal yang utama yang ingin saya sampaikan. Pertama mengenai origin, menyangkut kualitas. Lalu kedua mengenai komen yang ada di memo atau sertifikat. Ya, mungkin ada singkatan-singkatan yang kita nggak ngerti dan sebagainya. Nah, di sini saya sampaikan, saya share ke teman-teman apa itu komen-komen yang ada di kolom komen di memo atau di sertifikat. Nah, ini saya tampilkan cukup banyak kode-kode, baik itu heat ataupun treatment dan sebagainya. Nah, kode-kode ini yang saya tampilkan ini silahkan dicoba mengerti, oh ini dan sebagainya. Ketika kita atau teman-teman ingin membeli dan kebetulan di situ sudah ada sertifikat atau memonya, nah itu bisa mengenali, oh komen. Tapi apapun itu, yang penting adalah naturalnya yang paling utama, ya. Tapi kalau sudah jelas sintetis, dah lupakan. Ya hanya buat tampilan aja, is oke, silakan. Jadi kalau menemukan zamrud begitu bening dan sebagainya, harganya begitu tinggi, apapun itu jangan dulu transaksi, tapi lakukan sertifikasi di lab, ya, memo dan sebagainya. Dilihat natural atau bukan, lalu dan sebagainya, komennya. Nah,
Lalu mengenai origin, kualitas batu, apapun batunya, yang menentukan harga adalah kualitas. Ya, saya tekankan pentingnya kualitas. Ini menentukan harga karena dia langka. Ya, dari satu bongkahan kualitasnya yang bagus itu hanya sedikit. Ya, bukan origin, ingat, bukan origin. Entah itu dari Sri Lanka, Kolombia, apa dan sebagainya, bukan origin. Yang menentukan harga adalah kualitas. Dari Afrika pun atau dari manapun dia bisa lebih bagus karena kualitasnya bagus. Ya, menentukan harga adalah kualitas. Lalu origin. Kalau teman-teman melihat ada zamrud lalu membeli lalu dibuatkan memonya, di situ origin selama ini memang originnya yang bagus memang Kolombia, ya. Tetapi ketika akhir-akhir ini dalam setahun terakhir itu muncul Brazil. Sebenarnya begini, lebih banyak batu-batu dalam bentuk utuh atau bongkahan dari Kolombia diekspor dan di cutting, dibentuk dan sebagainya di Brazil. Lalu dari Brazil ini didistribusikan ke seluruh dunia. Nah, ini mereka mengambil hak origin dari database Lab Gemstone International. Nah, inilah tampil di memo di kita. Kalau dulu masih Kolombia, dan sekarang tampilnya Brazil origin. Tapi it's okay, no problem, sama aja semua dari Kolombia, di mana hanya pendistribusiannya saja yang mencantumkan originnya. Ya, teman-teman, ya, yang masuk ke Indonesia emang kualitasnya bisa dibilang menengah rendah. Kalaupun ada yang kualitasnya bagus sekali, ini semua udah dilempar ke pasaran dengan nilai tinggi ke Eropa, ke Amerika, Australia, Hong Kong dan sebagainya, bahkan ke Dubai, Timur Tengah. Nilai jual memang tinggi. Menengah ke bawah bahkan condong 60% kualitas rendah masuk ke Indonesia. Ya, tapi it's okay. Inilah permainan pasar. Tapi ya kita nikmati selagi memang itu natural. Tapi kalau sudah bukan natural, ada bagus tapi ya sintetis. Baik. Nah, di sini mari nikmati kenaturalan zamrud berserat. Nah, disitulah kita melihat warna gradasinya, ada gradasi seratnya juga. Ini yang tidak dimiliki oleh sintetis. Tidak akan bisa sintetis buatan manusia membuat serat seindah serat buatan alam. Nah, ini ada gradasi warnanya dari yang hijau tua, yang dark green sampai ke light green. Seperti white sapphire jadi bentuknya karena light green. Tapi terlihat bahwa seratnya masih ada, kilaunya, kilau zamrud. Nah, ini yang kita harus lebih mengenal sehingga kita bisa mencintai permata yang akan kita gunakan. Nah, mau beli dimanapun ya, monggo silahkan. Yang penting don't worry bahwa yang namanya zamrud tidak selalu hijau kreng. Nikmati. Sama batu blue sapphire, ruby dan sebagainya. Yang penting itu natural. Lalu kalaupun kita punya yang bagus sekali dan sebagainya, begitu jernih dan bening, ya itulah kita harus mengorbankan biaya tambahan buat sertifikatnya atau memonya sebelum kita membeli dengan harganya begitu tinggi pasti. Ya. Tapi kalau itu sangat murah, ya sudahlah, kita udah tahu itu 99,99% sintetis. Ya, nah. Ini banyak pilihan koleksi saya. Bisa teman-teman pengen seperti apa sih zamrudnya, mau hijau seperti apa, saya jamin ini natural hingga bisa dimiliki teman-teman.
Baik, nanti saya sampaikan juga beberapa foto-foto video dari kumpulan koleksi. Ya mungkin teman-teman bisa lihat dan pilih seperti apa. Jadi ya itulah indahnya serat dan kilau zamrud. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi.